wabarakatuh. Bisunnatir Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibul mahbubi syafil ilahi wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Al-ayat an-naba. Khabatul muhtaramin, para ahli, para ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, semua yang hadir di majelis taklim ini, pimpinan, semua pengurus taklim Majelis Sabil Muttaqin, rahimakumullah, para jamaah pengajian Yasin Tahlil Pondok Chandra Indah yang khususnya Komplek Mangga Durian Jambu, para undangan ingkang kula hormati yang saat ini kita bermunajat di Masjid Sabil Muttaqin, shahibul hajatnya yang terhormat keluarga Bapak Ibu Haji Ismail Amin rahimahullah. Hamdan wa syukran ala nikmatillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya di pagi siang yang mubarakah ini. Kula panjenengan saged bersama-sama bersilaturahim, bermunajat, bermuajahah dalam rangka shahibul hajat Haji Ismail sekeluarga bertasyakuran, khususnya mengenang 5 tahun wafatnya putra tercinta yang kedua, yaitu almarhum Devi Yanuar Rizkianto bin Haji Muhammad Ismail Hakim. Semoga hadir panjenengan di sini mendoakan hajatnya keluarga Bapak Ibu Haji Ismail diterima oleh Allah sebagai amal yang saleh di dunia wal akhirat. Hajatnya Bapak Ibu Haji Ismail juga dijabah oleh Allah semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biar suasana lebih semarak ini, karena sholawat itu adalah keindahan, kemudahan dan keberkahan. Saat hadir, Rasulullah hadir di majelis taklim ini. Mudah-mudahan memperbanyak sholawat, memperbanyak bacaan Quran akan menjadi modal utama kehidupan kula panjenengan selamat bahagia dunia hatta akhirat. Alhamdulillah, saya juga ikut terharu, bersyukur bacaan doa untuk ahli kubur dibaca oleh Ibu Haji Ismail sendiri selaku orang tua tercinta, ibu dan tercintanya. Semoga langsung dilangsungkan oleh Allah hadiah ini untuk almarhum Mas Devi. Allahumma amin.
Alhamdulillah sudah panjenengan baca mengawali majelis taklim Asmaul Husna. Bertepatan setiap hari Sabtu tadi ya saya baca Asmaul Husna, mengawali kajian tafsir Al-Quran selama libur karena kegiatan, dan baca surat Al-Ruh atau Tabarok. Allah akan memberikan kelapangan di alam barzakh semua umat Islam yang sudah tiada. Bila punya amalan surat Al-Ruh atau Tabarok, itulah teman lampu sinar tidak gelap di kuburnya atau di alam barzakh. Maka barang siapa yang baca surat Al-Ruh setiap malam, habis maghrib, habis isya atau tahajud, insya Allah juga diberikan kerajaan yang bermanfaat. Keluarga panjenengan kula dijauhkan dari kefakiran di dunia, dan di alam barzakh menjadi teman setia, tidak disiksa oleh Allah, nanti kelak di surga sebagai kerajaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah surat Yasin panjenengan baca sesuai dengan niat. Siapa yang baca surat Yasin dengan niat, ya Allah, saya baca surat Yasin semoga panjenengan paling sehat panjang umur. Insyaallah sehat panjang. Ya Allah, anak saya ujian, kula mau Yasin, mugi ujian anak putu kula lulus. Insyaallah lulus. Ya Allah, kula ada kesulitan. Buka kesulitan apa saja, baca Yasin khusyuk, karena kata Allah, siapa yang baca surat Yasin tergantung niatnya atau ijabah. Udhuni astajib lakum. Kalau untuk orang sakit atau orang yang sudah tiada, jadi Yasin itu dibaca bukan untuk orang meninggal saja, untuk diri kita setiap hari, setiap malam baca untuk kesehatan diri kita sendiri. Insya Allah sehat, tidak ada penyakit yang berat. Itulah, dan diakhiri husnul khotimah. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah yang sudah panjenengan baca semua dalam majelis taklim ini dan masjid ini sebagai saksi bahwa kula panjenengan khususnya ahli kuburnya Ibu Haja Ismail yaitu ahlul jannah. Allahumma ibu-ibu rahimakumullah, doa keberkahan yang kedua, semoga Mas Wahyu Alifuddin bin Haji Muhammad Ismail Hamid yang saat ini dirawat di rumah sakit selama 8 hari. Alhamdulillah atas pertolongan dan izin Allah kemarin sudah dibolehkan pulang, sudah diizinkan, penyakitnya diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat kembali, bisa menambah ibadahnya, aktivitas mencari nafkahnya bertambah barokah. Allahumma amin. Dan mohon berkah doa keselamatan untuk semua keluarganya, yaitu keluarga Bapak dan Ibu Haji Muhammad Ismail Hamid, keluarga besar semuanya, anak cucu-cucu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara musibah, dijauhkan segala penyakit yang sulit obatnya, diberikan kemudahan cita-citanya, dikabulkan oleh Allah, rezekinya melimpah barokah buat ibadah perjuangan agama Allah dan untuk keluarga. Allahumma amin. Yang paling indah tasyukuran milat pernikahan. Tidak terasa Ibu Haja Injasa sudah sekian tahun, 47 tahun membina rumah tangga, kurang titik emas. Insya Allah nanti kalau emas yang mewah kalau rezeki ya, begitu katanya. Karena emas itu ya intan brilian kita. Mudah-mudahan panjang umur sampai bisa melewati perjalanan pernikahan emasnya di Haji Ismail. Juga panjenengan semuanya ibu, walaupun tidak harus ukuran mewah, tapi kita tetap bersyukur atas karunia Allah. Jangan untuk diet kaketan bubur sapi rezeki. Terus itu dia pokok ya masuk bubur besak piring ya. 5 piring, 3 piring untuk tetangga kerabat. Kalau kita punya uang jangan eman-eman untuk menyambung umur. Umur kita sambung dengan apa? Dengan doa dan berderma.
doa tak betul nggak tutup. Lo betul gak ada duit nyai, ya pakai duit. Apa doa nih? Tenang terus gak kuat duit. Berdoa. Aku iso elis tuwa, tak penganai dengan panjang umur. Itu juga amal. Jadi doa itu juga termasuk amal yang baik. Jadi itulah kehidupan itu saling kita berdoakan. Alhamdulillah pernikahan Bapak Haji Muhammad Ismail Kamil dengan Ibu Haji Jasa Nurusari, alhamdulillah sudah 47 tahun. Semoga Allah menganugerahkan taulil umurona wa hasunna qasidana yang tepat tanggal 26 November 2024 ini. Juga Mas Wahyu Al-Udin dan Mbak Dia Fajarwati Kusumastuti itu 19 tahun bila pernikahannya di tanggal 27 November. Kakak sedih alhamdulillah, semoga tidak yang telah di bulan November sehat semuanya, putra putrinya berkah semuanya, terkabul cita-citanya, wahasil maqasidana usia pertama kata wal madinah. Allahumma ibu sekalian, kita ini hidup boleh susah tapi sebentar saja. Panjangnya nanti susah tahu. Ya pernah punya ya Allah pas anak kajian mau ini duit pas gak ono. Susah dulu. Ya nopo susah ini ada orang tua sakit tapi tidak boleh lama-lama. Bersyukur. Itu panjenengan alhamdulillah. Di saat saya tidak ada apa-apa ujian datang, berarti kita harus dekat, harus menjerit dengan Gusti. Biasanya enak-enak, soalnya semuanya mapat lancar. Sembahyang biasa saja sampai sholat, puasa ya biasa saja. Barang ujian datang kabirun dulu-dulu. Ini waya enak menang rame-rame. Waya susah ya Allah, jangan sambat-sambat aku ini. Tiap dalu jerit, ya Allah, siapa yang nolong saya? Kamu tidak pasti dengan dari Allah, tak mau akram-akrohim. Bikin petang puluh tahun enak terus, gak enak sampai duduk aja bengok-bengok terus. Insya Allah dosanya diampuni, doanya dijabah. Itulah namanya kehidupan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu rahmatullah, monggo bersama-sama kita baca Al-Quran Surah Al-Fatihah untuk hajatnya keluarga Bapak Haji Ismail, ya semua keluarganya yang sudah dikirimi doa, rombongan riyadil jannah, dan khususnya untuk kesembuhan Mas Wahyu juga hilangnya. Panjenengan belum baca An-Naba nih, hadiah saya kan kaduan dulu An-Naba gitu. Insya Allah surat An-Naba kita hadiahkan kepada seluruh keluarga besar, Majelis Taklim, Majelis Sabiul Taqin, keluarga putra putri, cucu-cucu, kerabat, mungkin teman-teman panjenengan yang dekat, besti-bestinya. Jadi besti kan bisa ganti besti. Semuanya sehat walafiat, panjang umur yang barokah. Semoga majelis taklim ini juga istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kiram wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa walidina wa walidikum wa ustadina ustadikum wa wali Saharatin Ahmad rahmatullah sunan ampel wa wali Jawa Timur Bahkari Masnan Bukul Husan Jadil Masud Patroja ila al-marhum al-marhumah keluarga besarnya Bapak Ibu Haji Ismail, Ibu Haji Ilham Nusari wa ila kubur semua keluarga ahli kuburnya jamaah majelis taklim majelis sabiul taqin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ahli bagi wa ahli ma'la lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anil naba'il 'azim alladhi yukhfi
مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا فوقكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله اللهم صل على سيدنا محمد. Ibu para jamaah Allah, alhamdulillah tentunya panjenengan semakin usia mesti ya semakin sepuh gitu, dan mungkin semakin muda. Semakin usia semakin introspeksi diri. Sing penting meskipun sehat walafiat, tetapi kita tetap untuk semangat ibadah. Panjenengan olahraga, panjenengan minum obat, apa saja ikhtiar manusia itu wabeh kepingin panjang, kepingin waras, kepingin panjang umur. Tetapi di sela-sela itu ada satu yang harus kita amalkan. Jadi kata Rasulullah SAW, 5 perkara yang harus panjenengan tinggalkan, khususnya sudah usia 40 ke atas. Itu sing umur 32. Itu sing umur 36 nggih. Alhamdulillah usia 50 ke atas, 60 ke atas, ada bahkan yang 70 70. Alhamdulillah. Itu baca ambil masih mening-mening. Loh, 80 subhanallah. Terus Nabi gitu. Salah satu hari ada sahabat yang hadir, minta nasihat kepada beliau. Terus nopo, tinggalkan 5 perkara. Apa 5 perkara? 1, tinggalkanlah, jauhilah kamu melihat sesuatu yang bermaksiat. Sesuatu yang bermaksiat. Sekiranya lihat hati, ono sing maksiat di koko auratnya kelihatan, itu juga maksiat walaupun bentuknya kecil. Melihat orang adu domba, melihat apa saja yang sekiranya tidak membawa manfaat. Karena apa? Kata Nabi, orang yang jauh dengan kezaliman, kemaksiatan apa saja, maka sholatnya lebih khusyuk. Tahu? Sholatnya lebih khusyuk. Karena kita fokus pas sholat eling di komang lo isok masa Allah bahenol, komang lo ganteng misalnya. Jadi sholat eling terbayang itu tidak menutup kemungkinan. Nah, tapi kalau panjenengan tekun tumanina, sholat hanya ingat Allah, paling tidak terus dulu loh. Nek gak iso kusuk gak eling apa-apa, wis lihat itu loh. Baitullah, gambari Ka'bah. Makanya panjenengan sholat itu yang namanya sajadah jangan gambar-gambar yang aneh-aneh, gambar foto, gambar bintang, bunga-bunga, Ka'bah. Jadi untuk mengurangi yang gak khusyuk. Jadi itulah, kalau kita sudah tinggalkan jauh seperti itu, maka yang kedua, tinggalkanlah berkata yang tidak baik. Berkata yang tidak, jadi jadi kurang ajar itu apa nama bosan? Tapi kurang ajar tuh. Jadi misalnya ngomong yang tidak baik. Kenapa? Supaya kamu dapat hikmah kehidupan yang baik. Sekarang ini ngomong, jangankan anak kecil-kecil itu pun ngomong pintar, ngomong si dari. Besok itu koyok jajan, koyok es krim baik. Ada cili-cili di pinggir jalan kas lewat, masya Allah,
Jeluk koncone lho gak jeluk jenenge. Wis pincukan dijeluk. Kita prihatin nih sebagai generasi muda Islam. Kadang itu pokoknya itulah panggilan-panggilan yang tidak baik. Sekiranya ada orang yang tidak baik, kita jauhi. Insya Allah kalau kita selalu ngomongnya baik, maka sudah disampaikan kata Nabi, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Gak iso ngomong sing apik lebih baik di diam. Panjenengan berusaha sudah semakin tua, jangan banyak bergurau yang membuat kita tidak banyak ibadah tapi banyak antuke, banyak beli. Panjenengan rasakan sendiri, wis tuwa iku nek ibadah rada suwe dingin, nggih. Mari ngono ya rada ngelu. Paling tidak antuke teko. Jadi tak belum oleh 300, terasa 300. Tas desa putrane durung teko. Karena apa? Kalau nggak hati-hati bukan orang lain. Ya Allah, wong mirip 300 mobil 5 menit cepet. Saya kok telak metu bareng. Baleni maneh. Ya itu. Gak mungkin dengan aku masih tua lu sehat, amal pirange kowe tak lakoni. Nonsen. Boten saged itu jenenge munafik. Boten terus saya itu iso dina dina sakne dosa ulang. Karena apa? Kita ini jangan begitu, lebih baik kata Al-Ghazali, ayo metu nanggone majelis taklim keluar dalam bidang yang baik seperti air kosong. Kalau panjenengan merasa air penuh tidak dapat ilmu bermanfaat, karena sudah penuh diisi ya ambil terus, Tapi kalau kita dengan golongnya orang-orang Al-Ghazali dengan gelas kosong, semuanya masuk. Jadi, betul Bu? Kalau dengan sudah merasa bagus, merasa dapat ilmunya, ya wes. Orang gurune ngomong, ada nasihat, aku lebih disuruh ngonek itu, tapi gak dilakoni. Jadi kita berada di mana saja seperti gelas yang kosong. Kalau gelas kosong, maka ada apa saja bisa masuk dengan baik. Kalau kita ada penuh ya ambil. Kadang-kadang ada penasehat, cek kok beri ngetekur ngomong di wc konjoni. Gue ngomong apa? Marah-marah terus dulu tadi. Kita hindari seperti itu supaya kita dapat hikmat kebaikan. Yang ketiga, jauhilah makan yang berlebihan. Tapi insya Allah jamaah ini bertemu tambah dia sedoyo ganti-ganti sehat-sehat. Kalau sih lemuk belas, guru nih tak sih lemuk dulu. Yang penting sehat. Makanya kalau Rasulullah suruh makannya itu sudah saja. Sebetulnya harus ketinggalan zaman. Kalau dengan sakit diet supaya kurus, supaya sehat itu ketinggalan zaman. Itu tidak resepnya dokter. Dokter itu menurut Al-Quran, banyak ingat Ibnu Sina atau Rafasya Sena itu dokter Muslim pertama sedunia. Resepnya sudah itu. Kalau makan dari orang Jawa, nek isu koyok mangane apa tadi? Makannya kuliah. Kalau siang makannya apa? Kalau malam makannya santri. Kalau siang makannya apa? Itu Joyoboyo. Soalnya kalau pagi supaya sehat, pekerjaannya bisa kuat. Makanya masih anak sekolah di sarap pagi tidak datang sedikit. Siang begitu, malam tak lihat yang makan itu jaga ngantuk. Bukan tidak buruk toh, supaya kita ibadah bangun tahajudnya tidak malas. Tapi nek wis wareg jam 2 jam 3 didelok-delok. Malas sih, kok kesel. Panjenengan gak sanggup moro as-sholatu khairum minan naum. Ya Allah, cek gedune gak tahajud nggih. Jadi hindari makan yang berlebihan. Panjenengan boleh mau makan-makan bersama di mana saja. Yang penting kita tetap sederhana supaya apa? Ibadah kita juga lebih baik sesuai dengan ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Innallaha samii'un 'aliim.
Hai manusia, makanlah kamu dari rezeki itu yang baik-baik dan halal. Jadi barang yang haram tidak kita nikmati, tapi yang halal. Yang keempat, kita harus menjauhi dari ingin tahunya aib-aib orang lain. Supaya kata Al-Ghazali, kata Nabi, biar kamu tahu aibmu sendiri, aibnya sendiri. Jangan sok tahu, jangan saiki kepo ya berarti ya. Itu lo kepo itu. Lo kaitan ya nggak ngerti. Oh boleh kepo itu. Kepo itu nih, pokoknya kepingin semerap yang nonton dunia ini. Oh komentar. Jadi kita ini jangan, kalau memang tidak tahu, jangan tanya-tanya tentang seperti ini. Kalau panjenengan ingin selamat, mayyasallallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, ditutupi aibnya dunia akhirat. Saat Allah akan membuka aibnya orang sedunia, karena panjenengan di dunia selalu menutupi aib orang temannya, keluarganya, tidak terbuka sama Allah. Tapi kalau panjenengan buka, di sana dibuka sama Allah. Kamu ahli bohong, berani istri, berani suami, berani. Kamu dulu suka bohong, kamu dulu berimplan, dibuka semua sama Allah. Ternyata dia kata wali, loh dibuka doa akhirat lagi. Alhamdulillah. Sekarang kalau panjenengan itu tidak tahu hal-hal yang jelek, jangan mencari. Alhamdulillah, aku gak dikrungokno. Nah, begitu malah bersyukur. Jangan malah apa sih punya kok rame-rame? Jangan. Biarlah itu rame, yang penting panjenengan tidak menyaksikan sendiri. Jadi itulah hidup. Jangan kita mencari tahu aib orang lain, kejelekan orang lain, supaya kita tahu aib kita sendiri. Kita tutup rapat setiap tahajud, mohon kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Waktu sholat tobat, tutuplah aib-aib kami, keluarga kami, keturunan kami. Semua manusia saat dunia itu aib. Dari kecil mulai balik sampai tua. Sebesar apapun, sekecil apapun, kalau kita tobat dan nasihat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menghindar. Guru saya Royakan Maksud itu memang begitu. Saya masih mengikuti, walaupun hanya 25%. Tidak banyak ngomong kalau tidak penting. Tidak ingin tahu kejelekan orang lain, walaupun tahu kita pura-pura tidak tahu. Sampai tahu loh, bohong songgone itu loh. Pasti orang-orang itu aku ngomong gitu ya, kan tidak tahu akhirnya. Meskipun tahu aku di dalam rumah tidur, gak ngerti bu. Boleh pamer ngomong, kamu sampean. Kita stop. Usia sudah 50-60 ini mendekati kematian. Kalau kita nggak husnul khotimah eman, pengajian masjid ikut, RW ikut, di mana-mana panjenengan kajian ikut. Tapi kalau akhlakul karimah 1 panjenengan masih terus, alhamdulillah. Berusaha, dulu kita pernah punya banyak dosa. Setelah panjang umur, semua dosa itu kita taubati nasihat, menyongsong ke depan cemerlang masa yang lebih baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang paling terakhir, yang sering dibicarakan sampai sekarang, kata Nabi, jauhlah perdebatan, ngomong-ngomong masalah tentang agama, tentang hukum-hukum, supaya kamu hidup tidak dalam kebimbangan. Kebimbangan itu mengurangi kekhusyukan. Kalau nggak khusyuk tidak ada pahala. Contoh yang paling penting, yang paling kita tahu sehari-hari, contoh sholat jamaah. Panjenengan tahu sholat jamaah ini ada jamaah kok qashar. Kalau qashar itu 2 rakaat. Kemana yang tadi bu? Loh, sholat jamaah itu harus di masjid. Jika emane sholat jamaah itu tidak boleh di rumah, pokoknya di luar. Benang-benang ini bongkar. Kalau sudah tahu ngajinya, ini ada cucu sama mbaknya yang berdebatan. Kok itu pas udah rumah kok kayak jamaah sih? Dan terus gimana nih? Ya gak apa-apa. Aku ngaji menurut oleh jamaah itu kalian udah masjid. Ya kalian udah rumah, aku juga masjid, kalian udah oleh. Jadi jamaah itu
itu panjenengan sudah sering dengar dan sudah belajar dan saya mengajarkan. Saya nggak mau nanti dituntut sama Allah kalau murid saya, santri saya dulu loh punya tidak ngajari. Jadi sholat itu dalam bepergian ya saya bawa. Fikih Islam zaman tahun berapa itu 90-an juga saya ngaji fikih Islam di sini. Karena apa? Sholat jamaah itu yang penting batas kilometer. Batas panjenengan ke Malang berarti sholat jamaah. Apalagi di Jawa Tengah. Yang namanya jamaah itu panjenengan sholat dohor. Mau pergi jam 1 atau jam setengah 1 sudah dohor, maka panjenengan sholat dohor terus dijamak saasari. Namanya jamak takdim karena asalnya didudukkan dengan dohor. Paham ya? Sholatnya di mana? Wong kakek lumu ya masih di rumah gitu. Tapi karena panjenengan berangkatnya jam 10 dari sana asar, maka di jalan atau di rumah saudara tadi kita sholat jamak takhir, asarnya yang dahulukan. Terus sholatnya masuk kali nang pasar. Nah, kalau katanya sholatnya di jalan, ya sholat di rumah. Nah, mungkin kalau hanya sekedar dengar-dengar, panjenengan tidak boleh sekedar dengar-dengar, harus ada gurunya. Aku sholat jamak, orang sing ngajari, ngaji, durian. Aku lagi ngajari Pak Taufik. Nah, jadi jamak itu begitu. Terus panjenengan nggak kesusu dari Lumajang, jalan macet, pulang di rumah sampai isya durung sholat maghrib, maka di rumah itu jamak takhir, isya terus maghrib. Karena sudah di rumah, ya wis eman lah. Tetap isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Karena Pak Yesus sudah datang, wong itu sudah diberikan dispensasi sama Allah. Yang penting sholatnya sah. Panjenengan tidak punya hutang sholat. Pahala nggak pahala yang penting sudah sah. Dan begitulah banyak yang tidak paham, yang itu tidak. Terus akhirnya oleh itu. Akhirnya apa? Panjenengan bimbang. Iya, sembahyang jadi tangga kan itu gitu. Begitulah supaya panjenengan lebih afdol. Jangan berdebatan nanti masalah aurat. Jangan begini, itu gak akan mekatok. Langsung pakai sarung tangan juga bisa sok. Saya lihat banyak, kadang itu saya ke masjid Falah, ke Ampel, orang dia lagi Tuhan, tiba ini sarung tangan. Oh ya dok Mekah itu agak dok Mekah sih, itu nopo-nopo gitu. Panjenengan sholat yang penting auratnya tertutup. Oh dulu aja putih-putih saya ya sing rokok biru, rokok hijau. Apa jenengan gak sah sholatnya? Ya tetap sah. Jadi kita ini sudah banyak yang pandai pinter ngaji. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, ada 4 mazhab ini kita yakini. Cuma kadang-kadang itu gak gelem belajar iso emang itu. Karena yang ditahu cuma satu saja, yang 3 tidak tahu. Bagaimana wudunya Maliki supaya panjenengan di sana ibadah di tanah suci, bagus senggol orang lagi, ibadah selam, tetap wudunya nggak batal. Kalau wudunya Syafi'i cuma begini saja, Maliki itu diusap semua kembali ke kaki. Jadi ada aturan. Nah kalau kita berdebatan terus tentang agama Allah, kita tetap hidup kita dengan maksudnya Rasulullah sahabat itu begitu. Jadi jangan berdebatan tentang agama. Kalau tidak mengerti tanya kepada ahlinya. Masalah zakat, masalah apa saja, insya Allah kalau 5 perkara ini kita jauhi, kita tinggalkan, hidup kita akan selalu selamat, bahagia dunia akhirat. Selain itu sekalian, semoga kajian pada pagi hari ini di masjid ini panjenengan semua dimuliakan oleh Allah. Mohon Fatihah Ibu untuk saudara saya, adiknya Bu Teguh, Mbak Mulia, yang baru yang telah pulang ke Rangkatullah kemarin, Mas Feni.
Semoga husnul khatimah, rodatul riyadil jannah, panjenengan semua yang mendoakan diberikan sehat umur yang panjang barokah. Amin ya rabbal alamin. Semua keluarga yang ditinggalkan, kakak-kakaknya, semua saudaranya, keluarganya, istrinya, Mbak Pokok sekeluarga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alladzi as-solihah ila al-marhum wa al-nasiyah wa khusat ahli kubur muslimin wal muslimat. Lahul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah. Ya Allah, berikan kepada semuanya sehat, panjang umur, penuh keberkahan, panjang hasilkan semua harapan kita wa hajatina wa hajatikum fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa barik lana ziyarat Makkah wal Madinah بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة القرآن الكريم وببركة صلة الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لراتك إلى معه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun ya Allah paling sehat, panjang umur, kembali kajian yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik bersama insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.